Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan calon mahasiswa UB tahun 2021. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan mengupas tentang jalur mandiri UB tahun 2021 yang sangat besar peluangnya ya, karena kuota yang dibuka adalah 30%. Lebih rincinya adalah sebagai berikut ya, bahwasannya UB itu pada tahun 2021 itu sekitar 17 ribuan mahasiswa yang akan diterima. 17.000 itu dibagi menjadi 3 jalur ya. SNMPTN 30% sudah selesai, sekitar ada 5.000 mahasiswa sudah diterima, sudah diumumkan, sudah finalisasi. Kemudian SBMPTN 40%, ini paling besar ya, 7.000, yang ini akan dibuka datanya, diumumkan 14 Juni, sekitar 3 minggu lagi. Kemudian, nah ini jalur mandiri 30% sama dengan SNMPTN, jadi sekitar ada 5.000 mahasiswa yang akan diterima di jalur mandiri. Kenapa? Ini saya kupas karena SBMPTN itu persaingan sangat ketat dan ini sebagai alternatif jika teman-teman masih berminat kuliah di UB, kemudian harapan di SBMPTN itu kecil, maka bisa juga nanti mencoba jalur mandiri. Mumpung masih ada waktu untuk bisa menyiapkan diri, menyiapkan dokumen, dan juga melakukan pendaftaran. Nah, apa sih syarat-syarat dan dokumen yang dibutuhkan? Coba saya bagikan ini terkait dengan informasi resmi dari lamannya UB ya. Pengumuman seleksi mandiri UB tahun 2021. Ada 2 jalur teman-teman untuk seleksi mandiri UB tahun 2021 ini. Ada jalur nilai UTBK dan juga ada jalur nilai rapor. Nah, saya jelaskan dulu yang jalur nilai UTBK. Jadi karena jalur nilai UTBK, maka jalur ini dikhususkan untuk teman-teman yang punya atau yang kemarin ikut ujian tulis berbasis komputer atau UTBK tahun 2021. Kemudian nanti ada dokumen prestasi akademik dan non-akademik yang bisa diunggah atau disertakan. Nah, jalur ini terdiri dari 2 gelombang. Persyaratan umumnya, yang pertama WNI, insya Allah semua memenuhi. Kemudian yang B ini ternyata jalur mandiri ini bisa juga diikuti oleh lulusan tahun 2019, 2020 dan tahun ini ya 2021. Syarat yang penting lagi ini ya, memiliki atau terdaftar sebagai peserta dan mengikuti UTBK tahun 2021. Ini otomatis ya, karena ini jalur nilai UTBK, maka teman-teman pasti punya nomor peserta UTBK. Kemudian punya NISN dan NPSN, kemudian peserta memiliki kesehatan yang memadai. Nah, bagaimana pilihan program studinya? Ada 3 kelompok yang ditawarkan, bisa milih kelompok saintek, bisa kelompok soshum, atau kelompok campuran berdasarkan nilai UTBK atau tes UTBK yang kemarin teman-teman ikuti. Jadi ini ada ketentuannya. Yang A, setiap pendaftar hanya dapat memilih maksimal 2 prodi, baik dari kelompok saintek, kelompok soshum, atau campuran. Kemudian yang B, jika teman-teman dari IPA, kemudian kemarin ikut UTBK kelompok saintek, maka dapat memilih 2 prodi dari saintek. Jadi anak IPA ikut UTBK kelompok saintek, maka dia di jalur mandiri UB boleh memilih 2 prodi dari kelompok saintek. Yang kedua, yang C-nya, anak IPA mengikuti UTBK kelompok soshum, maka dia boleh memilih 2 prodi dari kelompok soshum di mandiri UB. Jadi anak IPA yang kemarin tes UTBK-nya memilih kelompok soshum, maka di mandiri UB ini boleh memilih 2 prodi di soshum. Kemudian yang poin D, anak IPA ikut UTBK campuran, maka dia boleh memilih 2 prodi, 1 dari saintek dan 1 dari soshum. Dan yang terakhir,
anak IPS ikut UTBK Seshum, maka dia boleh memilih 2 prodi dari kelompok Seshum. Nah, yang berikutnya, urutan dalam pemilihan prodi menyatakan prioritas. Jadi kalau 2 tadi itu, yang pertama ya itu yang nanti diprioritaskan oleh teman-teman pilihannya. Prodi apa saja yang ditawarkan? Ini ada nanti kelompok prodinya bisa dibuka di kelompok Saintek, kelompok Sesum, di kelompok vokasi. Kalau kemarin saya buka itu semua prodi membuka jalur mandiri. Jadi tidak usah khawatir, semua prodi ada jalur mandirinya. Nah, ini ada syarat tambahan bagi peserta yang memilih prodi S1 seni rupa murni atau dan D4 desain grafis. Itu ada wajib mengunggah portofolio dengan ketentuan sebagai berikut ini ya, nanti bisa dibaca secara detail di lamannya UB. Nah, ini ada ketentuan pentingnya, dokumen yang diunggah maksimal ukurannya 10 MB. Di sini sudah diberikan template portofolio, juga sudah diberikan petunjuk penyusunan dokumen portofolio. Karena kalau tidak mengikuti template dan dokumen petunjuknya, nanti bisa didiskualifikasi. Nah, jadwal pentingnya bagaimana? Nah, ini jadwal penting untuk gelombang 1. Ini pembayaran biaya pendaftaran itu tanggal 2 Juni sampai 15 Juni. Jadi kalau pengumuman UTBK itu tanggal 14 Juni, maka teman-teman punya waktu 1 hari, semisal belum ditakdirkan diterima di SBMPTN, maka ada waktu 1 hari untuk mengambil keputusan, saya ikut jalur mandiri UB atau tidak. Kemudian pengisian data UTBK dan finalisasinya 2 Juni sampai dengan 16 Juni. Jadi ada waktu 2 hari dari pengumuman UTBK atau pengumuman SBMPTN, dan pengumuman hasil seleksi mandirinya tanggal 23 Juni, 1 minggu setelahnya. Sedangkan gelombang kedua pembayarannya 17 Juni sampai 12 Juli. Pengisian data UTBK dan finalisasinya 17 Juni sampai 13 Juli. Dan pengumuman hasil seleksi mandiri gelombang kedua 17 Juli. Nah, biaya pendaftaran seleksi mandiri UB ini sebesar 350.000. Nah, mekanisme pendaftarannya bagaimana? Yang pertama pasti teman-teman harus membuat akun dulu ya di laman admisi.ub.ac.id, kemudian pilih seleksi mandiri UB pada halaman dashboard, kemudian melakukan pengisian data UTBK berupa nomor peserta UTBK, NISN dan NPSN, kemudian melakukan konfirmasi kesesuaian data UTBK. Jadi nanti teman-teman setelah memasukkan nomor peserta dan NISN serta NPSN, maka akan muncul otomatis di sistem itu data diri teman-teman. Nah, ini nanti dikonfirmasi data UTBK dan mendapatkan kode pembayaran. Kemudian melakukan pembayaran biaya pendaftaran 350.000 tadi ya, sesuai dengan kode pembayaran dikirim. Kemudian melakukan konfirmasi pembayaran dan mengisi form pendaftaran di laman admisi.ub.ac.id. Setelah itu baru memilih program studi yang dituju berdasarkan pesan tadi ya, sesuai dengan nilai UTBK yang dimiliki. Syarat-syarat dokumen yang harus diunggah, ini ada foto diri dengan posisi foto tampak depan, wajah terlihat jelas, pakaian rapi. Kemudian ada fotokopi ijazah atau SKL yang telah dilegalisasi, KTP dan KK, kartu peserta UTBK, yang ini penting juga, sertifikat prestasi unggul untuk 3 prestasi terbaik di bidang akademik, olahraga, dan seni, serta keagamaan. Misalnya hafalan Al-Quran ya, nanti ada ketentuannya. Nah, sertifikat itu bisa tingkat internasional, juara 1, 2, 3, harapan 1, harapan 2, harapan 3, tingkat nasional 1, 2, 3, harapan 1, harapan 2, harapan 3, tingkat regional, provinsi, kota, kabupaten, juara 1 sampai harapan 3. Hafiz Quran atau hafalan Al-Quran 5 juz, 10 juz, 20 juz, dan 30 juz. Nah, kemudian ada kolom persetujuan pernyataan isian data, kemudian finalisasi pendaftaran, dan cetak kartu peserta.
Oke, teman-teman, ini informasi terkait jalur mandiri UB menggunakan nilai UTBK. Jadi teman-teman bisa menyiapkan dokumennya, kemudian memperhatikan jadwal-jadwal pendaftarannya, dan juga menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Oke, ini sementara yang bisa saya sampaikan. Nanti di video berikutnya saya akan coba kupas di jalur mandiri untuk yang menggunakan rapor. Tetap semangat, sukses untuk kalian semua, calon mahasiswa UB tahun 2021. Amin. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.